Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 6 KI. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan apa itu komputer akuntansi dan audit berbasis komputer. Apa ya? Komputer akuntansi adalah sistem akuntansi yang menggunakan komputer sebagai alat untuk mengelola transaksi akuntansi dan menghasilkan laporan di suatu perusahaan. Apa sih maksudnya? Yang jelas, pakai komputer. Penggunaan komputer menyebabkan beberapa perubahan. Yang pertama, cara bertransaksi. Kalau dulu, perlu yang namanya tatap muka, sedangkan sekarang tinggal pakai mesin aja. Yang kedua, cara pengolahan data. Kalau dulu, lebih rentan terjadi human error, sedangkan sekarang lebih bisa diminimalisir dengan penggunaan komputer. Yang ketiga, cara berkomunikasi. Dulu, kita harus nunggu-nunggu lama tuh di depan kotak surat, sedangkan sekarang tinggal klik terus nyambung deh. Yang keempat, cara menyajikan informasi. Kalau dulu, yang bisa dilihat cuma warna hitam putih, sedangkan sekarang jadi lebih kreatif dan berwarna. Yang kelima, standar keahlian. Yang keenam, teknik pendekatan audit. Jadi, bedanya teknik pendekatan audit menurut manual dan PDE itu terletak di beberapa dokumen audit. Audit around the computer, audit through the computer, data test control, ITF, dan parallel simulation. Kalau pakai PDE, kita nggak perlu lagi pakai footing. Yang ketujuh, penggunaan hardware dan software. Dan yang kedelapan, sistem pengendalian. Kemudian sistem pembukaan pun juga berubah dari manual based menjadi computer based accounting system atau CBAS. Proses akuntansi secara manual dimulai dari mengumpulkan dokumen, membuat jurnal, ledger, hingga menghasilkan laporan keuangan. CBAS menggunakan 3 program database meliputi input, pengolahan, dan output. Melaksanakan CBAS ada konsekuensi yang harus kita terima, yaitu meningkatkan pemahaman hardware, software, jaringan, khususnya pengendalian terkait. Perlu digarisbawahi bahwa dalam penerapan sistem komputer, perusahaan dapat menerapkan sistem komputer penuh ataupun gabungan dari sistem manual dan komputer. Jadi, konsep audit secara manual tidak boleh dilupakan. Hubungan audit dengan komputer. Dalam SAS nomor 48 dan International Auditing Guideline nomor 20 menjelaskan bahwa ada 3 tahap yang harus dilalui dalam pelaksanaan audit untuk perusahaan yang menggunakan komputer atau PDE. Yang pertama, mempelajari struktur dan prosedur umum satuan usaha, kemudian mempelajari sistem akuntansi dan kaitannya dengan struktur pengendalian internal satuan usaha, dan merencanakan audit atas saldo dan transaksi. Jadi, penggunaan komputer dalam sistem informasi membawa sejumlah besar perubahan, mulai dari konsep pengendalian, prosedur operasional, cara kerja, dan prasyarat keahlian bagi mereka yang terlibat secara signifikan. Untuk itu, agar dapat melakukan audit di organisasi yang menerapkan sistem berkomputer, auditor harus memiliki pengetahuan mengenai teknologi informasi. Selanjutnya mengenai domain audit PDE. Apa sih auditing menurut kacamata akuntan? Apakah istilah auditing hanya milik akuntan? Lalu apa sajakah domain audit PDE? Jadi, menurut kacamata akuntan, auditing adalah membandingkan informasi yang didapat dengan kriteria audit itu sendiri. Menurut versi akuntan, berikut adalah beberapa domain auditing. Apakah hanya itu? Ataukah ada auditing lain di luar profesi akuntan? Jawabannya tentu saja ada. Jadi, selain versi akuntan tadi, ada beberapa domain auditing lainnya, yaitu legal audit, medical audit, ISO audit, dan lain-lain. Intinya, auditing bukan hanya domain dari akuntan. Nama lain yang seringkali disamakan dengan Information Technology Auditing atau IT Audit yaitu
EDP auditing, computer auditing, dan sistem auditing. Definisi IT auditing adalah cabang dari auditing yang memfokuskan pada tata kelola dan pengendalian atas informasi dan teknologi komunikasi. The auditors akan mempelajari komputer sistem dan komputer networks untuk menilai efektivitas pengendalian teknis dan prosedural dalam rangka meminimaliskan risiko. Kayaknya itu aja deh guys materi dari kami. Yeay, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.